Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailati dari Prodi Manajemen Informatika NIM saya 3124232 dengan datangnya video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah data analitik yang diampu oleh dosen Pak Ahmad Fakih MSC, di mana presentasi kali ini mengenai analisis risk DM, di mana data mining yang saya gunakan adalah forecasting. Oke, lanjut. Untuk business understanding-nya, dataset yang saya gunakan adalah produksi jagung pikiran kadar air 14% menurut provinsi bulanan. Problemsnya, produksi jagung merupakan komoditas penting. Pemerintah membutuhkan prediksi produksi tahunan untuk merencanakan kebijakan pangan dan distribusi. Tujuannya, yang pertama ada memprediksi produksi jagung tahunan berdasarkan data produksi Januari hingga Desember. Yang kedua, mengidentifikasi bulan yang paling berpengaruh terhadap produksi tahunan. Terus masih mengenai data understanding, dataset berisi data produksi jagung pilihan kering kadar air 14% per provinsi. Terus labelnya ada tahunan, yaitu total produksi per provinsi. Untuk atributnya ada 12 bulan dari Januari hingga Desember, di mana bulan-bulan tersebut adalah jumlah produksi jagung per bulan, di mana seluruh atribut berupa nilai numerik dan menggunakan satuan yang sama. Plottingnya ada 3 bulan. Saya mengambil bulan awal bulan, terus pertengahan bulan dan menuju akhir bulan di akhir tahun maksudnya dari bulan Januari, bulan Mei, dan bulan Agustus. Dari ketiga plot yang sudah terlihat tidak tidak ada data outlier tidak ada data outlier dan pola sebaran terlihat linear, dan cenderung positif. Terus saya juga menganalisis bar chart-nya. Di sini bar chart itu berguna untuk melihat data menggunakan diagram agar lebih mudah mengidentifikasinya. Untuk heat map-nya, untuk warna yang semakin merah itu produksi per bulanannya makin tinggi. Untuk data preparation-nya, di poin 1 ada dataset terdiri dari 37 observasi setelah satu provinsi, yaitu DKI Jakarta, dihapus karena seluruh nilai produksinya nol dan dapat menyebabkan error pada perhitungan MAPE. Di sini tadinya ada DKI Jakarta, tetapi di DKI Jakarta itu nggak ada nilai produksinya karena tiap tahun tuh nol terus, jadi dihapus biar bisa ngitung MAPE-nya. Terus di poin kedua ada dataset terdiri dari satu label yaitu produksi tahunan dan 12 atribut yaitu produksi bulan Januari hingga Desember. Di poin 3, label dan seluruh atribut bertipe numerik sehingga tidak perlu dilakukan transformasi data. Untuk poin keempat yang terakhir itu berkaitan dengan poin 3, 2, dan 1. Seluruh atribut dan label menggunakan satuan produksi yang sama, namun dilakukan proses normalisasi agar angka menjadi lebih kecil dan seragam sehingga mempermudah analisis dan tampilan model. Oh ya, di sini juga saya menghapus dua tabel di bawahnya provinsi sama bulan-bulan itu karena kosong, jadi saya hapus tabelnya biar nggak ada missing value. Terus next, setelah dinormalisasi nilainya menjadi begini, number of fund. Oh, number of fund. Hasilnya segini. Next, ada di modeling. Model yang saya dapat itu dari coding model LM tahun lalu, saya jalankan summary modelnya. Ini yang saya dapatkan, estimasi standard error, key value, dan lain-lainnya. Nah, dari modeling ini seluruh variabel tampak signifikan dan adjusted error mencapai 1. Namun hasil ini muncul karena nilai tahunan hanyalah penjumlahan dari data bulanan. Dengan demikian, akurasi yang terlihat bersifat aritmetika, bukan prediktif, sehingga model ini tidak dapat digunakan untuk menilai pengaruh tiap bulan maupun kemampuan prediksi jangka panjang. Terus ada evaluasi. Untuk evaluasi yang saya gunakan itu ada RMSE sama MAPE. Nah, untuk RMSE, nilai yang saya dapat itu 0,0082215
1505 dan nilai mappingnya itu sebesar 0,01310982 atau sekitar 0,13%. Nilai RMSE dan MAPE yang sangat kecil menunjukkan bahwa model hampir sempurna dalam merekonstruksi nilai tahunan dari data bulanan. Namun, karena variabel prediktor hanya 12 bulan produksi, secara langsung berkaitan dengan nilai tahunan. Error rendah ini tidak otomatis menunjukkan kemampuan prediktif yang kuat. Kesimpulannya, model lebih tepat digunakan untuk pengecekan atau perhitungan ulang total produksi, bukan sebagai model prediksi jangka panjang tanpa adanya validasi tambahan atau data tahun lain. Terus terakhir ada deployment. Eh, Setelah menjalankan code predict jadi setelah model jadi, kita minta model tersebut menebak produksi tahunan untuk setiap provinsi dan perintah predik digunakan untuk membuat tebakan tersebut, dan ini outputnya. Setelah itu, pada tahap deployment, model tidak lagi diuji, tetapi dipakai untuk memprediksi produksi tahunan. Output prediksi ditambahkan ke kolom baru sehingga kita bisa melihat perbandingan antara nilai asli dan hasil prediksi. Artinya, model ini sudah siap digunakan jika nanti ada data produksi bulanan baru. Jadi, deployment memastikan model bukan hanya akurat secara teori, tetapi benar-benar bisa dipakai untuk memprediksi produksi jagung pada provinsi atau tahun berikutnya. Dan ini adalah outputnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.